Halo, masih di channel berfisika.com, masih dengan Kak Wawan pastinya ya. Kita lanjutkan kinematika dua dimensi tentang gerak melingkar ya. Arah gerak melengkung ya, lintasan melengkung. Oke, sebuah partikel bergerak pada suatu lintasan dan kelajuannya meningkat seiring dengan waktu. Nah, ini ada kata-kata meningkat seiring dengan waktu ya, si kelajuannya. Jadi lajunya berubah ya, berubah nilainya ya, meningkat. Jadi lebih besar ya. Dalam kasus yang manakan vektor percepatan dan vektor kecepatan tegak lurus. Nah, ini juga ide ya, inti ya dari pertanyaan ini. Nah, ini tegak lurus di semua titik pada lintasan. Nah, asumsikan misalkan ini, misal kasusnya lajunya adalah konstan. Nah, kalau lajunya konstan, percepatan vektor percepatan dan vektor kecepatannya tegak lurus tidak? Oke, kita cek lintasan melingkar ya, gerak melingkar beraturan misalkan ya, gerak melingkar beraturan. Nah, dalam gerak melingkar beraturan di sini ada yang konstan, yang beraturannya apa? Berarti kelajuannya teman-teman. Ini adalah nilainya konstan. Nah, sehingga dalam gerak melingkar beraturan ini selalu ada namanya percepatan sentripetal arahnya ke pusat. Sentripetal arahnya ke pusat, kemudian ada garis singgung atau kecepatannya ya, vektor kecepatannya. Nah, nanti A sentripetalnya adalah V kuadrat dibagi R. Oke, nah ini R-nya ya, jadi. Jadi dia di semua titik lintasan selalu tegak lurus antara V dan A-nya teman-teman. A ya. Di sini A-nya cuma A sentripetal saja, tidak ada A yang lain. Jadi percepatannya memang percepatan sentripetal saja teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, A ini A, yang ini V, sorry. Nah, gitu. Ini V, ini A. Jadi dia bisa tegak lurus kalau dia gerakannya melingkar, atau ada kata-kata gerak melingkar beraturan, atau istilah lainnya A ya, A tegak lurus dengan V, oke, dengan vektor kecepatannya kalau apa? Kalau V-nya konstan teman-teman. Ini adalah kesimpulan dari metode yang lain ya. Nah, ini kasus pertama. Nah, sekarang kita kasus ke soalnya. Bagaimana kalau kelajuannya bertambah? Jadi V-nya adalah bertambah atau berubah. Bertambah atau berubah. Nah, kalau bertambah atau berubah berarti ada lagi namanya percepatan yang lain ya. Menyebabkan nanti ada sebuah percepatan tangensial teman-teman ya. Atau kita tulis nah seperti ini. Nah, jadi perubahan setiap waktu terhadap kecepatannya, atau dia menyebabkan arahnya garis singgung ya, garis singgung si vektornya ada ya. Jadi nanti di sini geraknya tidak melingkar lagi teman-teman. Bisa aja dia suatu saat geraknya menjadi gini atau menjadi sebuah garis lintasan lurus gitu. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalau untuk pas pada saat di sini oke, A-nya masih tegak lurus teman-teman, masih tegak lurus. Nah, udah nyampe sini dia udah tegak lurus masih. Nah, tapi kalau udah nyampe sini dia cuman A tangensial aja, A radialnya nggak ada ya. Di sini A radialnya nggak ada ya. Di gerak lurus A radialnya nggak ada. Kenapa? Karena A radial itu ada kalau V-nya konstan ya. Ini kan tidak konstan, berarti kalau V-nya tidak konstan berarti tangensial yang ada ya. Jadi kalau V-nya tidak konstan, sorry, arah V, maaf. Jadi arah V-nya, jadi vektor kecepatannya tidak berubah, maka tidak ada A radial. Itu intinya. Jadi kalau V-nya lurus, misalnya geraknya lurus, berarti tidak ada kecepatan radial dong teman-teman. Tidak ada gerakan melingkar, maksudnya tidak ada arah yang ke pusat lingkaran. Jadi tidak mungkin di setiap titik ya di lintasan kalau V-nya berubah itu tidak mungkin tegak lurus antara A dengan V-nya, nggak mungkin ya, tidak mungkin terjadi kasusnya. Berarti kasusnya yang kedua ini
bukan kasus yang pertama ya. Jadi jawabannya adalah tidak mungkin terjadi. Yang B ya, yang ini. Nah, jadi jawabannya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih menambah ya pemahaman konsep teman-teman di dalam menggeluti ya atau memahami fisika dasar, esensi yang sangat penting konsep mengenai kinematika ini. Nanti kedepannya kita lanjutkan ke mengenai gerak relatif ya, masih di gerak 2 dimensi. Oke, sampai jumpa, tetap semangat, salam berfisika.